Pernah nggak sih Anda ada di sebuah ruangan penuh orang, tapi rasanya kok sendirian banget? Tahu kan momen canggung itu? Pengen banget ngobrol, tapi otak mendadak kosong. Blank. Kita semua pernah ngalamin itu kok. Tenang aja. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia simple banget buat ngubah momen canggung itu jadi koneksi yang benar-benar berarti. Nah, ini dia nih, momen hening yang canggung itu. Rasanya kayak selamanya ya, kan? Ketemu orang baru, senyum-senyum, terus krik-krik. Hening. Otak langsung ngebut, nyari-nyari topik, apa aja deh, tapi nggak ada yang keluar. Ini masalah semua orang kayaknya ya. Universal banget. Coba deh, kita lihat kutipan ini. Dia membeku, benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Canggung adalah kata yang meremehkan. Ini cerita tentang Kyle. Bayangin ya, dia lagi di pernikahan adiknya, dikelilingin sama orang-orang yang nggak dia kenal. Tiba-tiba panik dong. Dia ngerasa beneran lupa cara ngobrol sama orang. Pernah ngerasa gitu? Jadi setelah basa-basi standar apa kabar, nah suara-suara di kepalanya Kyle mulai berisik. Aduh, ngomong apa lagi ya? Emang mereka peduli gitu? Gimana caranya biar kelihatan menarik? Dan hasilnya, ya obrolan ringan yang mentok, terus akhirnya cuma bisa liatin lantai dengan canggung. Kalau suara-suara itu kedengeran familiar di telinga Anda, tenang, Anda nggak sendirian kok. Oke, ini bagian pentingnya. Jadi, di tengah keputusaan Kyle, temennya ngasih satu ide, dan ide ini benar-benar ngubah segalanya. Ini adalah titik baliknya, bukan cuma buat dia, tapi juga buat kita semua. Sering banget kan kita lihat orang yang jago ngobrol terus mikir, wah emang bakat dari lahir ya. Kita anggap itu kayak hadiah spesial yang, ya kita nggak punya. Tapi, gimana kalau pandangan itu salah total? Kenyataannya, karisma itu bukan sihir. Itu tuh keterampilan. Sama aja kayak belajar naik sepeda atau belajar masak. Artinya apa? Artinya, siapapun, termasuk Anda, bisa banget mempelajarinya. Jadi, orang-orang yang kita kagumi karena obrolannya lancar jaya itu, mereka bukan pesulap loh. Mereka itu cuma orang yang udah latihan terus-terusan. Dan kabar baiknya, kita juga bisa mulai latihan hari ini, sekarang juga. Yuk, kita mulai dengan alat yang paling fundamental. Oke, alat pertama kita, dan ini yang paling ampuh loh, mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini sama sekali bukan soal ngomong, tapi justru soal gimana cara kita mendengarkan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Seringnya, kita itu dengerin orang ngomong cuma buat ngerespons kan, kita nggak bener-bener nyimak, kita cuma nungguin ada jeda biar bisa ngomong. Nah, disinilah bedanya. Obrolan yang ajaib itu terjadi waktu kita ganti mode, dari mendengarkan untuk merespons, jadi mendengarkan untuk memahami. Tujuannya bukan buat balesin omongan dia, tapi buat bener-bener ngerti apa yang ada di kepala dan hati orang di depan kita. Dan ternyata caranya simple banget, walaupun emang butuh latihan ya. Pertama, kasih perhatian penuh. Itu artinya, singkirin dulu HP-nya. Kedua, dengerin sampai tuntas, jangan motong omongan orang. Ketiga, coba deh ulangin poin-poin penting yang dia bilang, buat mastiin Anda paham. Nah, baru setelah itu, giliran Anda merespons. Simple kan? Tapi dampaknya, wah, luar biasa. Oke, kalau kita udah mulai jago nih soal mendengarkan, sekarang waktunya kita buka alat kedua, yaitu kekuatan dari pertanyaan yang pas untuk ngebawa obrolan jadi lebih hidup. Coba pikirin pertanyaan ini, gimana akhir pekannya? Kita semua pernah nanya ini kan? Dan jawabannya apa? Paling sering, baik, udah, atau biasa aja. Udah, langsung deh obrolan jadi mati gaya. Nah, ini yang namanya pertanyaan buntu. Sekarang, kita lihat ya, gimana perubahan super kecil bisa bikin semuanya jadi beda banget. Nah, sekarang bandingin sama pertanyaan ini. Apa momen terbaik minggu ini? Beda banget kan? Pertanyaan ini tuh kayak ngebuka pintu. Bukan lagi jawaban satu kata, tapi Anda ngundang mereka buat cerita, buat berbagi momen yang positif. Anda ngasih kesempatan buat mereka sharing sesuatu yang penting buat mereka. Dan, boom, kita langsung lewatin obrolan basa-basi yang ngebosenin itu. Intinya apa? Intinya adalah rasa ingin tahu yang tulus. Jadi jangan takut buat nanya pertanyaan yang agak beda dikit. Pertanyaan yang mancing cerita. Bukan cuma jawaban ya atau tidak. Pertanyaan yang nunjukin kalau Anda itu beneran tertarik sama mereka, sebagai sesama manusia. Jadi, setelah semua ini, apa sih kesimpulannya? Ternyata, jadi orang yang asyik diajak ngobrol itu nggak seribet atau seseram yang kita bayangin loh. Nggak perlu kok mikirin harus sempurna atau punya puluhan trik canggih. Yang penting itu cuma dua hal. Pertama, ubah cara pikir Anda. Ingat ya, ini keterampilan yang bisa dipelajari. Dan kedua, ya udah mulai aja latihan pakai dua alat tadi. Dengerin buat ngerti dan nanya dengan tulus.
Jadi sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Perjalanan Anda dimulai di obrolan Anda yang berikutnya. Coba pikirin, satu pertanyaan menarik apa yang bakal Anda tanyain hari ini? Karena ingat, setiap pertanyaan yang bagus itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan buat mengubah orang asing jadi seorang teman.